Kejeniusan dan ketelitian dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan tengah diuji. Matanya melihat permasalahan yang bergejolak di dalam lingkaran kaum muslim Nusantara. Hatinya terketuk untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem umat muslim. Prihatin atas perilaku masyarakat Islam di Indonesia yang masih mencampur adukan antara adat istiadat yang secara jelas bertentangan dengan hukum Islam. Atas dasar inilah, Kiai melakukan pembaharuan. Konsep beliau ini menjawab permasalahan kenapa Indonesia tidak bisa merdeka dengan otot gitu ya, semata gitu. Memang kita berjuang ya, habis-habisan darah tumpah. Tapi tidak hanya dengan itu semata, tetapi dengan lobby-lobby. Nah ini ya, hasil perjuangan bagaimana pendidikan ya menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi jawaban gitu. Nah di sini metodenya, jadi metodenya betul-betul berbeda dengan metode yang sebelumnya gitu. Pertama, secara makro, di dunia Islam itu sedang terjadi proses pembaharuan pemikiran yang luar biasa masif. Kita mengenal salah satu tokohnya misalnya Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, dan Kiai Ahmad Dahlan ternyata sangat kenal dengan produk pemikiran para pembaharu Islam saat itu. Sampai-sampai tulisan Jamaluddin Al-Afghani di majalah Al-Urwatul Wusqa dia hatam untuk melahapnya. Bahkan tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh pun itu juga hatam dikaji oleh Kiai Ahmad Dahlan. Memang, pertentangan didapatkan akibat gagasan yang dilahirkan. Tujuannya tak lain untuk merubah pola pemikiran yang melenceng dari jalur koridor. Kalau saya introdusir ada 3. Respon yang pertama adalah konfrontatif, yang kedua adaptif, reaktif, dan yang ketiga adaptif. Yang pertama konfrontatif. Respon pada pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu konfrontatif. Ini ditandai dengan lahirnya resistensi atau penolakan terhadap pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, baik yang datang dari keluarga maupun dari masyarakatnya. Sampai di produk budaya populer, film Sang Pencerah misalnya, digambarkan bahwa salah satu surau tempat beribadah beliau dihancurkan dan dibakar gitu. Itu bagian dari penolakan. Nah, bagian dari konfrontatif itu diwujudkan dalam aksi munculnya fitnahan, kemudian tuduhan, hasutan yang bertubi-tubi, sampai ada labeling, pemberian label yang jelek pada Kiai Ahmad Dahlan. Misalnya ia dituding sebagai penyebar agama baru yang jauh dari Islam. Yang kedua, beliau juga disebut sebagai kiai palsu. Yang ketiga, beliau diberi label sebagai antek-antek dari penjajah. Penjajah itu tidak hanya kemudian permasalahan menjajah secara politik, kekuasaan, mengambil hasil bumi dan lain-lain gitu, bukan hanya itu, tapi kan penjajah ini juga ada yang namanya gold, glory, dan gospel. Jadi ada penyebaran kristenisasi juga. Nah karenanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mempunyai metode yang harus kemudian tantangan dengan pemurtadan-pemurtadan lewat kesejahteraan. Pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia.
Pertentangan yang dirasakannya menjadi tantangan yang perlu dihadapi secara bijaksana. Arus dinamika pembaharuan mengalir deras, bergerak menuju berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Islam itu harus memiliki kekuatan, terutama untuk berhadapan dengan pihak luar yang satu mereka benci terhadap Islam dan pihak luar berikutnya adalah penjajah yang dikhawatirkan mengganggu terhadap Islam. Bagaimana respon Nusantara atau masyarakat di Kauman pada waktu itu atas gagasan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Kalau saya introdusir ada 3. Respon yang pertama adalah konfrontatif, yang kedua adaptif, reaktif, dan yang ketiga adaptif. Dengan gagasan pembaharuan atau tajdid atau purifikasi ada 2, yaitu purifikasi ibadah dan purifikasi muamalah. Nah, purifikasi ibadah yaitu bagaimana umat muslim ini menjalankan ibadah aktivitas sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karakternya tetap itu bersifat ketentuan yang mutlak. Kemudian untuk purifikasi muamalah itu karakternya sangat fleksibel, bahkan harus dinamis karena muamalah ini berkaitan tentang kehidupan manusia atau melayani manusia dengan manusia. Islam mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Hindia Belanda. Batinnya berteriak karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk mencerdaskan umat. Itulah sebabnya kenapa sang kiai berfokus memajukan pendidikan Islam. Ia melihat apa yang dibawa oleh para penjajah tak selamanya buruk. Melalui gerakan Al-Ma'un, Muhammadiyah punya gerakan Al-Ma'un ya, jadi terinspirasi dari Quran surah Al-Ma'un. Ini terbangun masyarakat yang melek untuk berbagi, bahwa kesejahteraan sosial itu harus merata. Bila kita hari ini kaya, kita pun harus mengkayakan orang lain. Bila kita hari ini sejahtera, kita pun harus mensejahterakan orang lain. Jadi yang kita bisa ambil dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menurut saya sangat genuine sekali ya. Kenapa genuine? Karena memang sangat canggih lah cara berpikirnya saat itu hingga sampai hari ini dapat kita rasakan dan relevansinya masih kita bisa ambil pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya. Kenapa? Karena memang tajdid atau modernisasi sampai hari ini terus tidak berhenti sehingga memang ini dinamika gerakan masyarakat Islam yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan melalui organisasinya dilahirkan Muhammadiyah pada tahun 1912 atau 1330 Hijriah itu menjadikan sebuah catatan besar sejarah perjalanan Muhammadiyah, bahkan termasuk perjalanan sejarah Indonesia lahir, termasuk juga sejarah perjalanan Islam di Asia pada saat itu, bukan lagi Indonesia. Gagasan Kiai Haji Muhammad Dahlan itu adalah reformasi praktek pendidikan. Jadi praktek pendidikan yang berkembang di Nusantara saat itu harus direformasi. Kenapa? Sebab sistem pendidikan yang berlaku pada waktu itu cenderung tidak akan mengalami kemajuan. Terlebih pendidikan saat itu hanya milik orang tertentu. Kiai Ahmad Dahlan ingin seluruh unsur dari Nusantara itu mendapatkan pendidikan. Dan gagasan yang keempat ada revitalisasi Islam. Islam itu harus memiliki kekuatan, terutama untuk berhadapan dengan pihak luar yang satu mereka benci terhadap Islam dan pihak luar berikutnya adalah penjajah yang dikhawatirkan mengganggu terhadap Islam. Peluang pendidikan yang didirikan penjajah sebuah kesempatan untuk dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat pribumi. Pola pikir haramnya mengenyam pendidikan dari penjajah, ia putar demi kebaikan umat. Sikap masyarakat Indonesia terhadap lembaga pendidikan yang dibuat oleh penjajah Belanda, di mana pada mulanya itu mereka dalam tanda kutip mengharamkan anaknya untuk dididik di sana. Memang di satu sisi kata sebagian sejarawan ini menjadi semacam blessing in disguise, ada rahmat yang tersembunyi sehingga para remaja di Nusantara memiliki semangat untuk belajar ke Arab Saudi, ke Mekah. Karena belajar di dalam kan itu penjajah, maka mereka diberangkatkanlah keluar. Dan ini rahmatnya kan mereka menjadi berkenalan dengan gerakan pemikiran yang ada di luar. Tetapi memang Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat kebencian kita terhadap penjajah jangan sampai menutup mata kita bahwa ada kebaikan yang dibawa oleh penjajah.
di antara kebaikan itu adalah sistem pendidikannya. Jadi sistem pendidikan yang skolastik, yang berbasis pada sekolah, di mana kurikulumnya jelas, kemudian waktunya juga intensif, dikondisikan betul-betul sekolah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadaptasi sistem pendidikan dari dalam tanda kutip penjajah itu untuk diterapkan kembali di tanah air gitu. Jadi dari algoritma itu melahirkan 3 aplikasi yang dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1, aplikasi schooling. Nah, aplikasi schooling ini bagaimana pada saat itu masyarakat mampu mempercepat, mengakselerasi diri mendapatkan pendidikan. Dan sampai hari ini gerakannya tidak berhenti. Kurang lebih 28.000 sekolah dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi. Itu adalah produk aplikasi schooling yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan algoritmanya dari Quran Surat Al-Ma'un. Lahirnya organisasi Muhammadiyah memiliki tridimensi gerakan, yakni keislaman, dakwah, dan pembaharuan. Mereka terbukti mampu menyentuh semua bidang kehidupan. Orang-orang bersimpati, bahkan keanggotaannya bertambah drastis setiap tahunnya. Dengan pengajian Wal Asri sejak 1904, beliau itu mendirikan pengajian Wal Asri, itu telah menghantarkan masyarakat Yogyakarta pada waktu itu untuk melek waktu. Bahwa ternyata kemajuan seseorang, masyarakat dan suatu bangsa tertentu itu sangat ditentukan oleh bagaimana dia berinteraksi dengan waktu yang diisinya dengan karya dan amal soleh. Jadi masyarakat menjadi melek waktu. Perbedaannya adalah kalau dulu sebelumnya di pesantren-pesantren kan tentu cara pembelajaran yang sorogan gitu ya. Tapi kalau di Muhammadiyah ini sudah berbeda. Tidak hanya kemudian mempelajari Quran dan kitab-kitab Islami saja, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu umum gitu ya. Ilmu umum dipelajari, pelajaran-pelajaran umum gitu. Jadi permasalahan-permasalahan biologi, IPA, ya kalau kita kenal seperti itu ya, matematik dan lain-lain itu dipelajari tuh gitu. Jadi konsepnya juga konsep masihal ya, berbeda dengan wetan dan sorogan tadi gitu. Nah disinilah perbedaan-perbedaannya. Metode dakwah yang dikuasai oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah untuk membuka mata masyarakat yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam. Saat itu, masyarakat kerap mempraktikkan tahayul, bid'ah, dan khufarat. Dirinya berusaha mendobrak dan memerangi kemapanan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat. Masyarakat muslim di Indonesia itu sedang menganut paham taklid buta yang berlebihan, di mana kiai dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Ala kulihal, setting sosial yang melatar belakangi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu, bahwa Indonesia betul-betul saat itu sedang dalam kondisi terpuruk dalam ekonomi, terpuruk dalam bidang sosial, ketinggalan dalam aspek budaya, apalagi tidak punya kekuatan sama sekali pada ranah politik. Nah, fakta inilah yang memantik Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengembangkan pemikiran pembaharuannya di Indonesia. Kunci keberhasilan dakwah itu ikhlas. Saya lihat betapa kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian berkorban bukan hanya hartanya saja, tetapi juga sampai berjuang betul-betul dalam garis kekurangan gitu ya, dibully orang gitu ya, kemudian sampai fisik dan lain-lain gitu ya. Sama dengan ulama-ulama yang lainnya, itu keikhlasan. Jadi artinya mereka itu betul-betul masuk mukhlishina lahuddin, bagaimana mereka itu memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah gitu. Jadi mukhlis itu kan orang yang ikhlas. Ikhlas itu murni. Din itu agama. Jadi orang yang memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika masyarakat Indonesia terjebak pada teologi fatalistik, di mana buahnya muncul perilaku tahayul, bid'ah, dan khurafat, merasa perlu ajaran Islam itu dimurnikan. Maka beliau memiliki jargon ar-ruju ilal Quran was sunnah, kita harus kembali kepada Quran dan sunnah.
Corak pemikiran Islam dari Kiai Ahmad Dahlan berkisar pada penekanan praktik Islam salaf sebagai kritik dari taklid. Dengan kata lain, singularitas Islam direkonstruksi kembali menjadi Islam yang sebagaimana mestinya. Baginya, seorang yang menjadi tauladan dalam kelompok bisa mengambil keputusan secara tepat. Ahmad Dahlan adalah pemimpin yang bertugas pada jalurnya, mempercayai apa yang harus ia percayai, yakin atas apa yang ia yakini. Seorang pengambil keputusan didasari atas hasil yang dipelajari secara mendalam. Reaktif itu mereka melakukan mizanisasi, semacam pertimbangan. Di satu sisi, 4 gagasan Kiai Ahmad Dahlan itu adalah solusi untuk problem Nusantara saat itu dan ke depan. Tapi di sisi lain kan mereka sudah terbelenggu dengan tahayul, bid'ah, khurafat, dan terbelenggu juga oleh kepentingan penjajah saat itu. Maka ada yang reaktif, tapi pada ujungnya yang reaktif ini di kemudian hari menjadi adaptif. Mereka beradaptasi menerima gagasan, pemikiran, pembaruan, gerakan tajdid yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Tauhid dipegang erat demi kemaslahatan umat. Egois ditekan demi kebaikan agama yang dipeluk. Kalau zaman sekarang kan permasalahannya karena terlalu banyak kemasan, akhirnya ada seseorang yang dikemas yang seakan-akan dia ini jawaban dari segala sesuatu permasalahan. Ternyata hoax gitu ya, ternyata zong gitu kan. Bisa jadi begitu kalau zaman sekarang itu hal bisa terjadi seperti itu. Kalau zaman dulu itu karena tidak ada kemasan, tidak ada media, tidak ada yang lain-lain, orang yang membersamai inilah yang kemudian akan mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah gitu. Jadi ulama-ulama terdahulu seperti itu. Ya, tidak ada yang kemudian berdakwah hanya bicara dari tempatnya, tidak, tetapi masuk langsung ke masyarakat. Perannya dalam melakukan pembaharuan, terutama dalam pendidikan, sangat berpengaruh bagi masyarakat Muslim Indonesia hingga kini. Memang perannya tak lekang dimakan waktu. Ilmunya tak habis dimakan zaman. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui gerakan Muhammadiyahnya cukup memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat di Nusantara. Nah, metode yang dulu yang dilakukan oleh Muhammadiyah ya di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan justru kan itu yang sekarang kita lakukan. Tetapi spiritnya, caranya tentu kemudian eskalasinya meningkat atau kemudian lebih masif. Faktanya memang pada saat itu kehidupan masyarakat Muslim ada 3 hal yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan gelisah, gundah gulana, yaitu kebodohan, kemiskinan, serta kolonialisme. Jadi kebodohan memang pada saat itu tingkat pendidikan masyarakat pribumi sangat-sangat jauh dari negara-negara maju saat itu atau negara-negara yang berkembang saat itu. Dan ketika memang kekuasaan Hindia Belanda ini secara faktual sosial politik memang pribumi dalam posisi terjajah. Sehingga itu merespon sikap pribadi seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, dia karena memiliki kepekaan yang sangat luar biasa terhadap kehidupan sosial masyarakat, sehingga dia merasa gelisah, gundah gulana melihat tentang persoalan kehidupan masyarakat pada saat itu.